Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita boleh kembali berjumpa dalam permenungan firman Tuhan yang sama-sama kita akan terima hari ini dan kita akan perhatikan dengan baik dan saksama. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengangkat firman Tuhan ini dengan satu tema bahwa kita mutlak perlu Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mutlak perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa mutlak saya katakan di depan kata perlu? Karena saya pikir ini adalah satu hal yang tidak mungkin tidak harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan dari satu ayat yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dari bagian ayat yang terakhir dari Yohanes 15 ayat 5 ini saya ingin kutip sekali lagi. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ternyata firman Tuhan menegaskan dengan pasti dan sungguh-sungguh bahwa kita sekalipun sudah menjadi carang anggur, menjadi ranting anggur, diibaratkan Tuhan bahwa Tuhan sebagai pokok anggur, kita tidak bisa terlepas dari pokok anggur. Artinya orang Kristen sebagai murid Tuhan, orang Kristen sebagai anak Allah, orang Kristen sebagai hamba Tuhan tidak bisa terlepas, terpisah dari Yesus Kristus sebagai sang guru, sebagai Tuhan, sebagai bos dan manajer kita. Karena itu di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 5 dari Yohanes 15 ini menegaskan tentang apa yang kita perlukan dari Tuhan sesungguhnya. Saudara, banyak orang Kristen bahwa yang kita perlukan itu adalah sandang, pangan, dan papan. Itu kan selama kita di bumi dan selama kita hidup di dalam tubuh yang fana. Memang iya, tetapi itu semua akan berakhir. Dan itu tidak salah kalau saudara dan saya membutuhkan sandang, pangan, dan papan dan berdoa kepada Tuhan supaya saudara dan saya dipenuhi olehnya. Tetapi ada yang lebih penting. Sebetulnya apa yang menjadi keperluan kita yang paling esensial itu bukan sandang, pangan, dan papan, bukan juga karir, bukan masalah kedudukan di bumi, dan juga bukan masalah berkat materi yang kita terima di bumi, tetapi keperluan yang mutlak yang kita harus alami dan kita harus dapatkan dan kita harus tetap pelihara adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, artinya melekat, tidak terpisah, dan punya hubungan yang intim dengan aku. Dalam hal ini kita sebagai ranting, Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, dan Tuhan Yesus pun ada di dalam dia, selalu menyertai dan ada di dalam hidup orang itu, maka kita akan berbuah banyak. Ini berbicara tentang hubungan. Bagaimana kita menjalin hubungan setelah Tuhan Yesus menebus kita sebagai orang yang berdosa dan kita diangkat sebagai anak, maka hubungan kita sudah dipulihkan menjadi orang benar. Tetapi ketika kita sudah mulai menjadi orang benar, kita belum otomatis menjadi orang yang dewasa, orang yang terus menjalin hubungan secara pribadi dalam kehidupan kita sebagai ranting yang harus menghasilkan buah. Itulah pentingnya, maka hubungan harus dijaga, hubungan harus terus dikuatkan antara kita dengan Tuhan, yaitu hubungan secara rohani, bahwa kita tanpa Tuhan maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Tidak bisa menghasilkan buah satupun. Dan kata buah ini saya pikir adalah satu refleksi kehidupan Tuhan di dalam hati kita yang kita ungkapkan dalam perbuatan baik. Untuk siapa? Untuk orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, jadi yang pertama, kenapa kita perlu Tuhan? Karena kalau kita di luar dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hubungan yang putus membuat kita menjadi layu, sehingga kita akan menjadi terbakar sebagai ranting yang akhirnya menjadi sampah dan kering dan terbakar. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengatakan, hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Yang dikatakan di sini adalah melakukan kehendaknya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan
maksud, sebagai nilai di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang kedua, sekarang bagaimana kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan melalui Roma pasal 5 ayat 11. Di sana dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita beriman kepada Yesus sebagai juru selamat, artinya apa yang dilakukan Yesus untuk kita ketika dia mati di salib dan dia bangkit untuk kita, maka kita dibenarkan melalui iman kita. Itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Roh Tuhan yang membuat kita bisa percaya dan kita merespon melalui firman-Nya yang sudah kita terima. Jadi yang pertama, membangun hubungan dengan Tuhan dimulai dengan kasih karunia Allah melalui iman di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Efesus 2 ayat 8 juga dikatakan demikian, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia dan karena kemurahan-Nya yang cuma-cuma. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan, pertama kita harus dibenarkan dulu di hadapan Tuhan. Kita harus diampuni dulu oleh Tuhan. Kita harus ada dalam damai sejahtera Tuhan. Artinya relasi kita sudah dipulihkan. Kita tidak lagi dipandang sebagai orang berdosa. Oleh sebab itu kita bisa memanggil Allah itu Bapa, dan kita dipanggil oleh Bapa itu adalah anak. Itu karena Tuhan Yesus Kristus dan karena kemurahan-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kepada Bapak Ibu Saudara yang hari ini belum menerima Yesus sebagai juru selamat atau belum mengerti makna ini, saya mengajak kita bahwa saudara harus menerima Yesus dalam pengertian dengan kesadaran penuh, karena saudara adalah orang berdosa dan tidak bisa kembali kepada Allah tanpa kasih karunia. Mari saya mengajak kita, saudara, berilah dirimu untuk menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat dan memberi dirimu juga dibaptis. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua, kalau kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, kalau Tuhan sendiri yang pertama mempunyai inisiatif untuk membenarkan kita karena pekerjaan Sang Mesias untuk kita terima dengan iman, maka yang kedua, membangun hubungan dengan Tuhan adalah bagaimana kita tetap intim di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kita intim dengan Tuhan, mari kita terus berdoa senantiasa. Dalam segala apapun, doa merupakan napas hidup saudara. Dimanapun, berdoalah di dalam roh. Yang kedua, kalau kita mau tetap intim dengan Tuhan, mari kita baca, dengar firman Tuhan, dan kita renungkan dan kita lakukan. Saudara, itu bagian penting dari kita yang harus kita kerjakan. Dan yang ketiga, kalau kita mau hubungan intim dengan Tuhan, mari kita bersedekah, melakukan apa yang baik untuk orang lain. Hendaklah kebaikanmu diketahui oleh banyak orang, karena Tuhan sudah dekat, kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan yang keempat, mari kita berpuasa. Arti berpuasa bukan sekedar kita tidak makan dan tidak minum, tetapi kita mau menyangkal diri. Jadi mengosongkan diri kita sebagai orang yang tidak berbuat apa-apa, tidak sanggup melakukan apapun. Maka kita kosongkan diri sebagai orang yang menyangkal diri kita, dan kita tidak berarti di hadapan Tuhan. Kalau kita menyangkal diri Tuhan kita, maka Tuhan akan ada di dalam diri kita. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, membangun hubungan kita dengan Tuhan supaya kita tetap menjadi ranting-ranting anggur yang bisa menghasilkan buah. Yang terakhir, apa hasilnya? Kalau kita selalu terjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, dikatakan bahwa kamu akan menghasilkan buah yang banyak. Saudara, kamu akan menghasilkan buah yang banyak. Kita semua menghasilkan buah yang banyak. Buah daripada kehidupan kita menurut Tuhan adalah berkarakter seperti Kristus. Di sana dikatakan dengan tegas, Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, di sana dikatakan, tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu hasil daripada ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, kita diterima oleh Tuhan sebagai anaknya karena Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat Tuhan kita. Yang kedua, kita menjalin hubungan dengan terus berdoa, mendengar firman Tuhan, dengan bersedekah, dan juga berpuasa. Dan yang apa akan terjadi kalau kita lakukan itu semua adalah bahwa kasih, damai sejahtera, sukacita, dan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri akan menjadi bagian hidup kita, dan kita nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya
Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi permenungan kita hari ini benar-benar memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.